Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua dan semua pemirsa setia channel SMK Muhammadiyah 1 Gresik. Dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Senang sekali di sini saya Miss Fitri bisa menemani kalian semua di Ramadan tahun ini meskipun dalam keadaan pandemi sehingga mengharuskan kita untuk stay di rumah dan kita juga tidak bisa melaksanakan kegiatan rutin kita di setiap Ramadan yaitu kegiatan manajemen kolbu dan Darul Arkom secara tatap muka. Tapi alhamdulillah SMK Muhammadiyah 1 Gresik bisa melaksanakan manajemen kolbu dan Darul Arkom ini secara live. Jadi mari kita jemput hidayah bersama kajian Islami SMK Muhammadiyah 1 Gresik. Membuka pintu hati, membuka pintu hidayah. Baiklah, langsung saja kita sapa pembicara kita, pemateri kita pada siang hari ini. Dan yang pasti kalian pasti sudah pada kenal nih ya. Beliau adalah pembina Majelis Dikdasmen Bunga, yakni Ustadz Dr. Andes Haji Amin Manan, Magister Manajemen. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, masih semangat berdakwah ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Ustadz, kita langsung ke tema ya Ustadz ya. Untuk tema kita pada siang hari ini yakni akidah dan akhlak ya. Jadi mungkin Ustadz Amin Manan bisa menjelaskan ya pemaparan tentang akidah ini terlebih dahulu. Ya, monggo Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maskernya bisa dilepas Ustadz ya. Iya. Alhamdulillah alladzi kataba siyama kama kataba 'alal ladzina min qablina la'allana tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila siratim mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Yang saya hormati para pendengar yang setia, anak-anakku sekalian yang sedang berada di rumah, syukur alhamdulillah tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mentakdirkan memilih kita semuanya untuk dipertemukan kembali pada suasana Ramadan tahun ini. Kenapa? Karena boleh jadi ikhwan-ikhwan kita pada tahun yang lalu masih bersama dengan kita, namun demikian kali ini sudah tidak bersama kita lagi. Itulah sebuah hal yang patut kita syukuri karena kita telah ditakdirkan oleh Allah dapat menyambut marhaban ya Ramadan. Sebagaimana yang disampaikan oleh pembawa acara pemandu bahwasanya berbicara tentang akidah akhlak. Apa sih sesungguhnya akidah itu? Yang pasti secara lughawi, secara bahasa, akidah itu berasal dari bahasa Arab yang berasal dari akada, yang dalam bahasa Latin ada yang menerjemahkan sebagai buhul. Buhul itu mahkota, sehingga akidah itu adalah sebuah mahkota yang harus dijunjung tinggi bagi manusia, khususnya seorang mukmin. Akidahlah yang akan menentukan langkah gerak
seorang mukmin untuk mendapatkan ridho Allah di dalam segala amal ibadahnya. Demikian juga ketika kita mengaplikasikan amal-amal ibadah, akhlak menjadi sesuatu yang tidak boleh diremehkan. Yang pasti akidah itu adalah fondasi dalam hidup. Kemapanan akidah seseorang adalah membuktikan bobot nilai pribadinya sebagai seorang mukmin. Seorang mukmin tidak boleh kehilangan akidah, karena akidah akan menentukan corak, sikap, tindakan, dan seterusnya. Itulah makna dari akidah dalam sebuah kehidupan manusia. Sedangkan akhlak adalah bagaimana tata cara kita mengamalkan amal ibadah yang semuanya sudah diatur di dalam sumber akidah. Apa sesungguhnya sumber akidah? Sumber akidah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran secara mujmal menuntunkan berbagai tata cara beribadah. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah melalui sunnahnya, mulai dari awal sampai akhir. Sehingga apa yang kita lakukan, sebagaimana doa yang kita munajatkan kepada Allah, nas'aluka ridhoka fil jannah, itu akan terpenuhi dengan sendirinya. Sebab Allah mengatakan ketika amal ibadah yang tidak sesuai dengan perintah Allah melalui ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah lewat keteladanannya, yang pasti mardudatun, tertolak adanya. Baiklah Ustadz, kalau begitu sebenarnya apa sih Ustadz esensi akidah dalam kehidupan manusia ini? Kita sebagai muslim ya, itu esensi akidah ya dalam kehidupan kita itu seperti apa Ustadz? Akidah itu adalah sesuatu yang tidak boleh tidak ada, harus ada bagi setiap muslim. Sebab amal yang tidak didasari oleh sebuah kekuatan akidah akan sangat beda dengan orang yang memiliki akidah. Sikap yang diambil oleh orang yang memiliki kekuatan akidah tentu akan melihat seperti apa Allah memberikan tuntunan, Allah menuntunnya, Rasulullah mencontohkannya. Jadi tidak ada yang namanya amal ibadah terrekayasa oleh kepentingan orang per orang. Semuanya kita sudah berkomitmen lewat ikrar kita, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita yakin Allah Tuhan kita, kita siap ikhlas Muhammad sebagai utusan Allah menjadi teladan amal ibadah kita. Begitu. Jadi kalau sebenarnya kalau kita menjadi muslim yang benar-benar taat, yang mengikuti Rasulullah, itu berarti harus terpaparkan dari sikap kita, akidah kita gitu. Betul, ya Ustadz ya, seperti itu. Ya. Baiklah, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Amin juga tentang pengertian akhlak ya Ustadz ya. Nah sekarang hubungan antara akidah dan akhlak itu sendiri Ustadz, kira-kira itu hubungannya sangat kuat? Apa mereka bisa jalan-jalan sendiri? Maksudnya nggak apa-apa pakai akidah tapi nggak pakai akhlak, atau mungkin yaudah akhlaknya aja yang didahulukan tapi nggak usah akidah. Apa mereka itu saling berkesinambungan atau bagaimana Ustadz? Baik, kalau begitu berbicara tentang akhlak dengan akidah dalam bahasa umum, orang sering membuat istilah setali tiga uang, dua poin yang tidak dapat terpisahkan. Sehingga amal ibadah, akhlak itu kalau tidak terlandasi oleh akidah, akhirnya ibadahnya suka-suka. Oh seperti itu. Apalagi ya, Ustadz, ya? Itu namanya ibadah makdoh. Waktunya, tata caranya sudah dicontohkan oleh Allah melalui Rasulullah. Sehingga kita tinggal melihat seperti apa Rasulullah mempraktekkan dalam melaksanakan amal ibadah itu. Oh seperti itu, baiklah. Berarti benar-benar akidah dan akhlak ini sangat penting sekali untuk kaum mukmin ya Ustadz ya. Betul. Iya. Dan sekarang begini Ustadz, kita sebagai siswa, bukan kita ya, anak-anak kita ya, anak-anak kita sebagai siswa, kira-kira hal yang patut benar-benar dilakukan
kehidupan nyata, agar mereka itu bisa tercontohkan, oh ternyata anak ini akidah dan akhlaknya baik gitu. Kira-kira contoh realnya di kehidupan nyata itu seperti apa? Mungkin bisa dengan gurunya atau orang tuanya sebagai siswa. Itu bagaimana sih ya siswa yang mempunyai akhlak dan akidah yang baik gitu, Ustaz? Mungkin bisa dicontohkan kepada anak-anak. Kalau begitu, jadi anak-anak kalau ingin tahu buktinya untuk membuktikan akhlak yang terkendali oleh kekuatan akidah. Akidah itu tidak bisa direkayasa. Oleh karena itu kita tidak boleh main-main. Kita diperintah untuk sholat. Akidahnya menuntunkan seperti apa? Nah, kita hormat kepada guru. Islam itu menuntunkan seperti apa? Sehingga apa yang kita jalankan tidak ada yang di luar perintah Islam. Semuanya baik. Di dalam perintah Islam. Oleh karena itulah innallaha la yukhliful mi'ad. Hanya di dalam Islamlah janji Allah yang amat jelas, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Begitu. Amin, alhamdulillah ya. Semoga semua siswa-siswi kita di sini bisa mengamalkan akidah dan akhlak ini secara baik ya. Sepertinya ini suasananya sedang hujan, Ustadz ya. Semoga hujan ini juga menurunkan rahmatnya Allah. Amin, amin, amin. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di kajian Islami SMK Muhammadiyah 1 Gresik. Mengetuk pintu hati, membuka pintu hidayah, insya Allah. Jadi tadi kita sempat kehujanan Pak ya. Lalu ini kita lanjut lagi, mohon maaf. Dan ini kita lanjut pertanyaan yang tadi Pak ya, masih dengan tema akidah dan akhlak. Dan di sini tadi ada, saya ulang pertanyaannya Pak. Tadi ada pertanyaan dari M. Anum Ardiansa kelas 10 TKR 2. Yang pertanyaannya, nah di era pandemi COVID yang sekarang ini Pak, sebagai muslim yang baik, sikap apa yang harus kita ambil dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Silakan. Baik, saya akan coba untuk memberikan jalan keluar. Sesungguhnya mencermati COVID-19 ini sangat bergantung kepada sudut pandang kita. Kalau COVID-19 kita pandang sebagai musibah, kita pandang sebagai ujian Allah, kita pandang sebagai warning Allah, itu semuanya memiliki jawaban yang berbeda-beda. Tetapi sebuah komitmen seorang mukmin, seorang muslim, akidah kita menyuarakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Itu pesan akidah. Jangan kau jatuhkan dirimu dalam sebuah kehancuran. Artinya kalau ini memang kita pandang sebagai sebuah musibah, lalu kemudian pemerintah kita menyerukan, tokoh-tokoh majelis ulama dan seterusnya menyerukan, maka patut kita dengar. Oleh karena itulah berkali-kali saya sampaikan, sesungguhnya lewat Ramadan ini seorang mukmin itu dituntut untuk sangat cerdas. Ramadan telah memberikan pendidikan karakter yang sangat luar biasa. Kita berbagi, kita mengerti kepada yang lain, kita harus menumbuhkan kesabaran dan lain-lain. Salah satu di antaranya adalah juga kita harus membangun kesabaran. Kalau kita memandang COVID-19 ini sebagai sebuah musibah, tidak boleh kemudian kita menjatuhkan diri kita, Allah hidup dan mati itu adalah apa kata Allah. Lalu kemudian kita keluar ke sana kemari tanpa peduli dengan masker, tanpa kita tingkatkan kebersihan kita dalam berbagai aspek. Sudah otomatis Allah akan memberikan sebuah imbalan terhadap apa yang kita lakukan ini sesuai dengan tingkat yang kita lakukan. Kita suka dengan kotor-kotor, akibat kekotoran pasti akan tampak. Akibat kita tidak mau peduli pada nasihat orang lain, padahal Allah perintahkan secara akidah, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr.
Tidak nutup kemungkinan kemudian Allah menjatuhkan ujian yang kesekian kalinya pada diri kita. Itu penjelasan saya. Oke, terima kasih Pak. Jadi tergantung diri masing-masing gitu Pak ya, Iya, bagaimana betul. kita menghadapi COVID ini. Iya. Dan yang lebih penting mungkin untuk anak-anak itu jangan ngopi dulu gitu Pak ya, jangan main-main dulu. Iya. Terus untuk bepergian harus pakai masker dan dijaga kesehatannya ya. Ngopi sih boleh, tetapi Oke. kalau tidak terfikir dengan baik, itu namanya ngopi dengan kebodohan. Padahal Islam seperti itu, menuntut untuk cerdas, ngopi Baik. kebutuhan. Ya silakanlah, nggak apa-apa. Tapi ada batas yang harus dikendali. Iya benar sekali Pak ya, kan sekarang juga sedang social distancing itu Pak ya, jadi kan tidak boleh berkerumunan. Baik Bapak, untuk pertanyaan kedua, ini dari Aulia Cahya Fitria kelas 11 KI. Di sini pertanyaannya, kenapa umat Islam harus memiliki pondasi akidah yang baik? Seperti itu. Iya. Ya. Ini sebuah pertanyaan menarik sekali. Oh ya, baik Iya. Kak. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang sedang standby di rumah, ada sebuah pertanyaan yang amat strategis. Mengapa umat Islam itu harus memiliki sebuah fondasi akidah yang kokoh? Sebagaimana yang saya katakan di depan, kekokohan akidah seseorang muslim ini menjadi sebuah penentu. Ada sebuah pertanyaan, dijawab seorang yang memiliki kekuatan akidah dengan yang menjawab tanpa akidah, jauh berbeda. Sebab jawaban seorang yang berakidah akan sangat memperhitungkan baik buruknya, ya. Jadi untung ruginya dihitung, dan apa yang diperintahkan oleh Allah tentu akan menguntungkan. Allah sangat sayang pada hambanya. Tidakkah itu sudah menjadi sebuah komitmen kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hanya akidah yang mau lari ke sana. Tanpa akidah nggak akan mau. Itulah penjelasan singkat yang tentu belum cukup. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin karena waktu juga Pak ya. Mungkin di kesempatan lain kali bisa lebih lengkap untuk penjelasannya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Pak, juga tidak kalah menarik. Nah, Monggo. ini kan sedang pandemi Pak, jadi kita tidak bisa melaksanakan manajemen kolbu dan Darul Arkom secara tatap muka. Nah, jadi kita melaksanakan secara online ya. Alhamdulillah kita difasilitasi oleh sekolah, kita bisa melaksanakannya secara online. Nah, ini ada yang tanya, apa kelebihan manajemen kolbu dan Darul Arkom ini di masa pandemi COVID? Ya, jadi kelebihannya tetap diadakan semasa COVID ini, Pak. Baik, terima kasih sekali. Saya ketika mendapatkan ajakan untuk menyampaikan dakwah karena PKDA tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh SMK Muhammadiyah 1 Gresik, saya senang, saya bangga, dan saya bersyukur sekali. Artinya al-insan abna'uz zaman, manusia itu anak masa. Ketika situasi berubah, SMK Muhammadiyah 1 Gresik yang di Bunga ini ternyata mampu mencarikan jalan keluar. Dakwah tetap dilakukan sehingga anak-anak tidak boleh terputus terhadap suasana ajakan Ramadan. Syahrul Rahmah, Syahrul Maghfirah, dan Syahrul Itqum minan nar itu tetap eksis, dapat kita jalankan. Ya, alhamdulillah Pak ya, berarti ya. Ya seperti yang mungkin saya pernah dengar ya, dikatakan Rasulullah bahwa kita itu kalau mendidik anak itu harus sesuai zamannya. Ya seperti sekarang ini ya. Sekarang memang ya zamannya online, mau gimana lagi, kita tidak bisa mengerumunkan masa, kalian tidak bisa datang ke sekolahan, ya harus online kayak gini, dan insya Allah masih tetap bermanfaat Pak ya, dan insya Allah masih tetap efektif kalau anak-anak ini mau menyimak ya dengan benar. Baik Pak, mungkin itu saja tadi pertanyaan pertanyaan yang terakhir, mungkin bisa ditutup doa oleh Ustadz Amin Manan. Monggo silakan. Jadi kita berdoa bersama-sama ya di Amin. Baiklah, Bapak-bapak, ibu-ibu, warga masyarakat, wabil khusus anak-anakku, pelajar SMK Muhammadiyah 1 Bunga Gresik, dalam suasana Ramadan yang insya Allah mubarak ini, Amin. Marilah kita bersama-sama untuk sejenak menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah,
agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah ridho kepada hambanya kita ini untuk senantiasa pada akhirnya tergolong orang-orang yang ahlul jannah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana wa kullu a'malina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta wal 'aiban illa syatarta wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya lakar ridho wala nasalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Amin Manan, Magister Manajemen. Terima kasih Pak, semoga bermanfaat untuk anak-anak kita ya. Baiklah, terima kasih banyak sudah menyimak kajian Islam SMK Muhammadiyah 1 Gresik pada hari ini. Meskipun tadi sempat ada trouble karena hujan, alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya ya sampai akhir Pak ya. Sampai jumpa besok masih di channel kesayangan kita SMK Muhammadiyah 1 Gresik. Kajian Islami SMK Muhammadiyah 1 Gresik, mengetuk pintu hati, membuka pintu hidayah. Terima kasih.